Tapi dia sampai begitu menangis waktu itu, berarti dia hatinya hancur banget. Iya benar Ustaz. Karena Ana tahu dia nggak mungkin begitu kalau dia nggak hancurnya, nggak sakit banget. Berarti tekanan perasaan beliau ketika ditahan itu nggak main-main. Ya Allah. Itu delusi yang luar biasa, itu kepanikan yang luar biasa. Dia panik. Dia bilang terakhir dia telepon saya sebelum dia ditangkap, dia telepon saya, dia bilang, Ustadz, kayaknya cara kita membunuh hama-hama nggak berjalan ini. Cara antum aja. Waktu itu dia konflik dengan Nikita. Dan dia tahu saya kenal dengan Nikita juga. Dia bilang, Ustadz, jadi bisa nggak dekati dia, beri nasihat untuk tidak komen jelek-jelek kepada guru-guru kita ulama. Apa yang terframe di media dia tuh orang yang kasar, yang keras, itu sangat bertolak belakang dengan karakter asli Ustadz Maher. Kepribadian sehari-hari ya. Dia orang yang luar biasa, baik banget, lembut banget, suka humoris, suka bercanda, aslinya begitu. Cuman dia bilang, bagi orang-orang yang bagi saya dia itu orang yang menista agama, orang yang suka menghina agama, saya akan tegas dengan dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Tria, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Saya ingin membahas satu kabar duka. Indonesia telah berduka beberapa hari yang lalu. Kita sangat kehilangan salah satu ustadz terbaik Indonesia. Beliau telah meninggalkan kita, Ustadz Maher At-Twalibi. Semoga beliau senantiasa diberi kemudahan, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, saya mau tanya nih, dari mana pertama kali Ustadz Dery ini mendengar kabar duka dari wafatnya beliau? Dari grup WhatsApp. Jadi itu saya dapat tuh memang waktu pas difikskan sama pengacaranya itu beliau meninggal, tapi belum ada di sosmed, belum ada. Cuma kita masih tunggu konfirmasi karena nunggu keluarganya datang kan. Nah, saya publish di Instagram saya berita duka itu mungkin setengah jam setelah beliau meninggal. Begitu. Jadi di grup WhatsApp itu udah heboh juga, cuman kita masih nunggu konfirmasi karena belum ada di semua media online kan. Takutnya gitu. hoax ya. Takutnya hoax. Karena saya juga berkali-kali diberitain karena sering nyanyi orang kaya mati, orang miskin mati. Jadi kalau hoax saya mati itu udah berkali-kali tuh. Dari Sulaiman mati ya. Padahal orang bicarain lagu kan. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Jadi jangan sampai ini hoax gitu. Jadi setelah ada di konfirmasi dari TV saya lihat waktu itu kemarin lusa itu baru saya umumkan. Perasaan apa yang Ustadz rasakan pertama kali mendengar bahwa beliau benar-benar sudah terkonfirmasi wafat, telah meninggalkan kita semua? Kenapa? Karena kita tahunya terakhir itu update kan masih ada wawancara di dalam tahanan. Beliau masih sehat, segar bugar, dan tidak ada update dia sakit sama sekali di sosial media. Jadi kita nih gak ada yang tahu kalau Ustadz Maher itu sakit. Jadi tahu-tahu dapat berita beliau meninggal kan shock, kita kaget itu. Kaget luar biasa ya Tat ya. Sakit apa kok tiba-tiba meninggal, berapa minggu yang lalu masih sehat-sehat aja gitu kan. Kita juga semua sudah dengar berita itu. Saya juga sama Tat, saya kaget juga tiba-tiba ada berita di salah satu televisi langsung ini tiba-tiba meninggal kan. Kalau ada berita dia sakit dulu, kemudian orang mungkin udah ada persiapan ya untuk tidak kaget gitu. Udah secara psikolog kita benar-benar kaget ya Tat ya. Masih muda, 29 tahun umur Ustadz Maher. 29 tahun. Ya, tahun 92 lahirnya. Saya bertanya lagi Tat. Jadi tentang meninggalnya Ustadz Maher tadi. Ustadz sudah berkeyakinan kalau via WA aja, saya belum yakin, setelah ada konfirmasi langsung dari pihak yang berwenang baru yakin ya, dari keluarga juga ya. Dan apakah Ustadz Dery pernah melihat kondisi sebelum beliau meninggal atau sebelum beliau dimakamkan? Jadi saya terakhir ketemu tuh mungkin beberapa minggu sebelum beliau ditangkap. Dia sempat ke rumah kan, ngobrol-ngobrol lah. Jadi saya sering berikan masukan juga kalau bikin konten jangan terlalu keras, karena kita berhadapan dengan penguasa gitu kan. Tapi memang beliau karakternya keras. Karena Medan kan, bukan keras, tegas dia ngomong. Perkara yang dia anggap kurang baik itu dia tegas dan suka ceplos-ceplos gitu. Nah, jadi saya sering ngasih masukan gitu. Terakhir ya tahu-tahu kena kasus itu dia ditangkap. Jadi
Saya terakhir ketemu dia yaitu sebelum dia ditangkap. Kemudian video yang viral itu waktu tahun lalu dia sakit itu. Cuman kemarin viralnya kan ketika dia pikir nih pesan terakhir Ustadz Maher. Jadi kemarin saya sudah klarifikasi video yang beredar saya sama Ustadz Maher itu, itu video tahun lalu di Rumah Sakit Umi, beliau lagi sakit. Kira-kira setahun yang lalu ya. Iya, saya juga sempat lihat tuh beberapa video khususnya pas kan yang viralnya itu kan pesan terakhir Ustadz Maher sebelum meninggal kan. Ini klarifikasinya seperti jadi itu. Jadi saya dan teman-teman betul-betul nggak tahu bagaimana keadaan terakhir Ustadz Maher, sakitnya sakit apa, dan itu kan masih dirahasiakan sama kepolisian kan. Jadi kita serahkanlah sangka baik aja. Kalau saya sih sangka baik aja. Saya cuma berharap semua orang juga bisa sangka baik dan berdoa semoga Allah ampunkan semua salah dan khilaf Ustadz Maher itu aja. Amin ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Kita mendoakan semuanya ya. Iya. Masya Allah. Kalau saya mau tanya lagi nih Ustadz, tentang beliau setahun yang lalu pernah sakit kan. Tapi kita juga sudah mendengar, mungkin para pemirsa juga sudah tahu bahwa beliau sudah sehat walafiat. Udah semangat lagi. Sudah ceramah di mana-mana juga, sudah keliling lagi. Iya, di medsos juga sudah aktif kembali ya. Kita sangat berduka, sangat kaget sekali. Nah, kalau Ustadz Dery sebelum meninggal yang Ustadz rasakan, mungkin ada di hati atau di perasaan Ustadz bahwa merasakan Ustadz Maher ini kenapa-napa ya? Ada nggak rasa kayak gitu Ustadz? Iya, saya merasa Ustadz Maher ini tertekan karena dia sudah buat klarifikasi kalau dia tidak sedikit pun menghina Habib Lutfi, itu kan? Jadi dia merasa dia tuh dihukum dalam keadaan dia tidak bersalah, maka stres paniknya dia itu yang membuat dia sakit. Saya rasa begitu. Saya khawatir dan saya tahu keadaan dia ringkih, badan dia tuh nggak terlalu kuat, fisik dia nggak kuat, dia nggak boleh makan. Ini banyak sih pantangannya dia, saya tahu. Mungkin efek setahun yang lalu yang sakit itu. Iya, efek sakit yang lama juga ada dan itu pikiran dia, saya pikir tuh. Kan kita lihat di TV, di YouTube sering kan beliau menangis, minta maaf, mau cium tangan, bahkan dia menyampaikan penyesalannya untuk memposting, merespon orang yang menghina dia, kemudian dan sementara dia muhibbin, dia pencinta habaib. Buktinya dia bela Habib Rizik sampai segitunya kan, ucapannya, emosinya begitu dengan orang yang menghina Habib Rizik. Nah, jadi tidak mungkin kalau saya rasa pribadi ya beliau tuh menghina Habib Lutfi bin Yahya, nggak ada. Cuman karakter tulisannya dia, ucapan dia yang spontan, yang dengan karakter batak-bataknya kan. Orang seberang. Jadi orang pikir ini orang kok kayak ada ujaran kebencian kepada Habib Lutfi. Jadi saya merasakan betul perasaan beliau. Dan Ustadz Maher ini bukan Ustadz yang punya jaringan besar, dia sendiri aja. Beliau tinggal di kontrakan kecil di Bogor dan dia jual minyak wangi dan hidup dan dia nggak ada, hanya hafal kitab, bacaan Qurannya merdu bagus sekali. Cuman dakwahnya memang tegas dan saya sering bilang gitu, Ustadz, udahlah kita slow aja, kita hidup tenang nyaman. Dia bilang, Ustadz Dery tanam padi ya, aku yang bunuh hamanya, aku yang bunuh tikus ya, nggak apa-apa, doain aja saya gitu. Jadi saya tahu betul dia orang baik dan karakter aslinya lembut. Dia suka kalau telepon saya itu suka menangis, suka cerita, hatinya lembut banget. Kalau kita ketemu lama tuh nangis, cium tangan nangis, dia nangis. Jadi apa yang terframe di media dia tuh orang yang kasar, yang keras, itu sangat bertolak belakang dengan karakter aslinya Ustadz Maher. Kepribadian sehari-hari ya. Dia orang luar biasa, baik banget, lembut banget, suka humoris, suka bercanda, aslinya begitu. Cuman dia bilang, bagi orang-orang yang bagi saya dia itu orang yang menista agama, orang yang suka menghina, saya akan tegas dengan dia. Tapi dan dia seringkali melakukan pembelaan kepada saya, kepada guru-guru kita yang lain, ketika kami dibully, dihina sama orang-orang yang mungkin haters ya, yang nggak suka dengan dakwah dan sebagainya. Jadi saya merasa beliau adalah seorang pejuang. Ustadz Maher adalah seorang yang baik hati dan beliau telah membuat sejarah. Sempat dibicarakan di negara ini kan, meskipun dengan segala kontroversi yang terjadi ya. Tapi saya rasa orang kalau memandang dengan pandangan mahabbah, kasih sayang, dia akan melihat kebaikan di Ustadz Maher. Masya Allah. Tapi kalau orang udah memandang dengan pandangan kebencian, apapun terlihat buruk. Iya benar. Saya alhamdulillah ya, pandangan kacamata yang saya pakai yang diajarkan guru saya untuk melihat kebaikan semua orang.
kebaikan semua orang ya. Jadi ketika Ustadz A, Ustadz B ada berseteru, saya selalu menghubungkan mereka berdua. Saya selalu berdatang ke Ustadz ini dan menceritakan kebaikan Ustadz A. Begitu sebaliknya, itu yang diajarkan. Karena setahu saya di dalam Islam tuh mendamaikan orang yang berselisih itu pahalanya paling besar. Benar, setuju saya. Mendamaikan orang yang berselisih itu pahalanya sangat besar. Maka saya memposisikan diri saya semua menjadi orang yang di tengah-tengah saja. Ya, meskipun orang tahu pilihan saya di mana. Saya berada di pihak yang mana, orang tahu. Saya berdiri di pihak yang mana, tapi untuk bermuamalah, untuk bergaul dengan semua orang. Ya, meskipun kita berbeda pilihan, kita berbeda pendapat dalam masalah furu'iyah Islam ya, dalam agama kan Masya Allah kita banyak beda pendapat dalam masalah tata cara ibadah, tata cara ritual ini, ritual itu. Bagi saya oke-oke aja, termasuk dalam dunia kita musik yang terjadi perselisih paham, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Saya tetap respect dengan pendapat orang yang berseberangan dengan pendapat yang saya pegang. Masya Allah. Luar biasa. Jadi nggak ada yang salah menurut saya. Yang salah itu menurut saya itu orang yang suka menghina orang yang suka merendahkan orang, itu yang salah. Orang yang tidak bisa melihat kebaikan orang lain. Ya. Jadi Ustadz Baher banyak kebaikan. Berarti intinya kesimpulan kalau saya tarik dari kata-kata Ustadz tadi, bahwa Ustadz Maher ini sebenarnya di saat dia berceramah saja atau di saat dia keras, dia agak keras karena memang orang seberang alias orang Sumatera ya, pembawaan bahasa, karakter orang yang beda-beda ya. Kadang kalau orang Jawa tuh lemah lembut. Padahal aslinya kalau beliau suka nangis cerita. Benar Ustadz Maher, Masya Allah. Jadi kalau saya yakin, coba tanya semua orang-orang yang pernah bertemu dengan Ustadz Maher, pasti beliau akan punya kesan Ustadz Maher orang baik. Orang baik, dia suka dan diam-diam dia suka sering berbagi meskipun dia nggak mampu ya. Dia mesti tinggal di kontrakan kecil, anaknya, istri nggak ada. Ini sekarang alhamdulillah deh ada teman-teman muslim sekarang ya membantu langsung perekonomian istri, mudah-mudahan bisa memulai usaha, bisnis online dan sebagainya kan. Jadi bagi saya Ustadz Maher orang baik, betul-betul orang baik, dan saya berharap netizen berhenti bicara keburukan beliau. Amin, mudah-mudahan. Ya, karena salah satu ajaran dalam agama kita Islam, kita disunahkan membicarakan kebaikan orang yang telah meninggal. Enggak boleh kita ungkit lagi keburukan dia. Setuju, setuju. Stop siapa saja. Yang kita harus pahami ya, sekurus-kurusnya ikan itu pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Jadi sebaik-baiknya orang pasti ada buruknya, seburuk-buruknya orang pasti ada baiknya. Kita ambil dagingnya, buang tulangnya. Yang sangat saya ambil poin itu adalah ini tadi. Beribu-ribu orang membuat kebaikan, kadang bisa langsung pudar dan punah dengan satu kesalahan yang tidak dia sengaja. Betul. Saya suka dengar pepatah itu. Iya benar. Dan kita sangat tidak adil kalau mengadili para netizen yang kontra kepada Ustadz Maher tadi, bahwa beliau terkesan arogan, padahal intinya beliau ini tegas karena karakter orang Sumatera. Jadi tegas dengan keras itu beda ya? Iya, benar, saya setuju sangat. Kalau pisau di tangan perampok, itu kekerasan. Tapi kalau pisau di tangan dokter, itu ketegasan. Paham? Jadi biar tahu poin-poin sangat-sangat berarti buat kita semua, bahwa kita tidak boleh menghakimi seseorang hanya dengan satu kesalahan yang mungkin dia tidak sengaja, hanya mungkin menyampaikan dengan kata-kata yang mohon maaf tanda petik mungkin agak keceplosan kadang-kadang. Sekarang diksi yang dipilih itu bagi dia itu biasa, tapi bagi sebagian orang itu tidak biasa. Nah, itu dia. Terus ya itu. Cara memaknai kata-kata orang berbeda-beda ya. Betul juga. Jadi satu nasihat yang sebetulnya yang saya sampaikan kepada pemirsa, penonton religiwan ya. Kita belajarlah memandang dengan cara Allah memandang. Jadi Allah memandang itu seringkali ya, asbab satu kebaikan hambanya Allah hapus semua keburukan. Masya Allah. Tapi kita kadang-kala manusia jahat. Satu keburukan yang kita lihat kita hapus semua kebaikan. Tuh, sobat religiwan. Salah satu. Ini bahaya ini, sangat bahaya dan sangat mengena ke saya pribadi nih. Mungkin para sobat religiwan juga bisa memaknai poin-poin yang diberikan oleh Ustadz Dery Sulaiman. Sangat berarti buat kita semua, bahwa beliau juga menyarankan kalau sudah meninggal kita tutup, kita doakan yang terbaik. Mudah-mudahan beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, para keluarga dan anak istri, keluarga semua yang ditinggalkan diberi ketabahan, para sahabat juga bisa melestarikan apa poin-poin terbaik dari beliau, kita lestarikan lagi, kita kembangkan lagi, kita harus selalu silaturahmi yang baik kepada sesama kita semua. Betul, ya Allah, luar biasa ya. Semua. Dan saya mau tanya lagi, Ustaz. Ustaz pernah tahu nggak penyakit apa sih yang diderita? Biar kita tahu nih, sama-sama tahu
yang diderita Jadi Ustadz Maher? waktu saya jenguk dulu di rumah sakit, dia tuh sakit usus dia bocor kayak waktu itu. Usus ya, Tat, ya? Usus dia bocor, lambung dia kurus banget waktu itu. Iya, iya. Dan waktu itu saya pikir dia udah bakal nggak ada. Waktu itu, waduh, karena badannya habis banget. Tiba-tiba kuasa Allah kan, setelah keluar dari rumah sakit dia berobat dengan herbal, berobat dengan tibun nabawi, madu nih semuanya, habatus saudah. Dia cerita kan, Allah kembalikan fisiknya seperti kembali sehat normal. Jadi saya pikir itu udah kurus banget, tiba-tiba dia ganteng lagi. Masya Allah. Dia keren lagi, gemuk lagi, sampai dia bisa bikin video-video yang semangat lagi, menghantam kebatilan. Kalau bagi saya sih, untuk amar ma'ruf itu mudah ya, tapi untuk mengatakan yang salah itu taruhnya nyawa loh. Setuju, Tat. Tidak semua orang berani seperti Ustadz Mer dan seperti Ustadz-Ustadz yang lain untuk mengatakan ini batil, ini zalim, ini nggak benar, karena orang takut. Dan sekarang kita hidup di zaman ketakutan. Semua ITE apa aja bisa terjadi ya. Maaf ya. Banyak nama-nama orang yang ingin saya ucapkan di podcast ini, saya tidak ucapkan. Karena bisa take down nih konten kita. Makasih, Tat. Nah, jadi kita harus pahami. Siap. Semoga Allah berhidayah semua orang-orang zalim hari ini. Allah berhidayah. Amin, semoga ya Allah. Allah Amin, nampakkan di pandangan mereka bahwasanya dunia ini sementara saja, akhirat selama-lamanya. Semua yang kita buat di dunia sebesar darah akan dihisap sama Allah. Ya, semua kejahatan yang kita buat akan dipertanggungjawabkan. Iya. Maka saya pengen berharap semua orang Indonesia ini menjadi orang baik. Amin. Semua pejabat Indonesia menjadi pejabat yang baik hati. Penegak hukum, tentara, polisi jadi orang baik. Menulis yang baik-baik, melihat yang baik-baik, bicara yang baik-baik, memikirkan yang baik-baik, bersangka yang baik-baik, sehingga hati jadi baik. Amin ya Allah. Adem ya, Tadi. Ya, kenapa kita harus menulis yang baik-baik? Karena nggak lama lagi kita mati. Kita semua pasti mati juga. Dan kita ingin kebaikan-kebaikan itu yang tertinggal. Kalau kita mati nanti orang mengenang kita ini orang baik. Amin. Dia orang baca tulisan kita orang dapat hidayah. Orang dengar lagu kita orang dapat hidayah. Orang lihat lukisan kita orang dapat hidayah. Orang lihat foto kita orang dapat hidayah. Itu. Karena dunia bukan tempat tinggal, Bang Tria. Dunia ini tempat meninggal. Iya, Masya Allah. Dunia ini tempat yang akan kita tinggalkan. Baru sebulan yang lalu Syekh Ali Jaber yang meninggal. Innalillahi ya Allah. Saya sangat Sekarang berduka banget ya Allah. Habis itu Habib Ali meninggal. Dalam tahun ini aja ada sekitar puluhan ulama-ulama besar meninggal. Nah, sekarang Ustadz Maher meninggal. Satu hari nanti akan dengar kabar Ustadz Dery yang meninggal. Pasti, itu enggak insya Allah, Bang. Kematian Rasulullah. itu pasti ya, pasti ya? nggak ada yang pasti selain mati. Nggak ada yang pasti selain mati. Itu yang harus kita pahami. Tidak ada yang pasti sebelum mati. Maka Rasulullah SAW menjelaskan orang yang paling cerdas dalam pandang Allah itu orang yang paling banyak ingat mati. Salah satu 5 perkara yang kita tidak tahu. Rezeki, maut. Iya benar. Saya mau tanya lagi, Tat. Ini ada komen-komen dari netizen. Tapi maaf sekali lagi, ada yang pro dan ada juga yang kontra, Tat. Tentang Ustadz Maher. Ya, bukan tentang Ustadz ya, saya bilang kita membahas Ustadz tentang Maher. saya pun juga ada. Ya. Nah, jadi saya mau tanya, harus ada yang kontra, Bang. Kalau orang pro semua sama kita ya. Nah, Masya Allah. kita baca dulu ya. Ada di sini dari Artia Fiona. Beliau pernah datang ke kelas saya dan share ilmu dan pengalaman romantisnya bersama sang istri tercinta yang waktu itu ta'aruf. Sangat menginspirasi. Beliau orangnya sangat baik dan tegas, humble dan menghibur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang pro ya? Ya, ini yang pro ya. Semoga diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kelihatannya sangar padahal lembut. Ya, dan satu lagi dari Suliati. Masya Allah, almarhum kelihatan orangnya sangar, padahal sebaliknya sesuai Ustaz bilang tadi ya. Betul. Lembut banget hatinya, sangat sportif, gentle, mau klarifikasi dan meminta maaf jika beliau salah. Semoga almarhum husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Amin, semoga husnul khotimah. Nah, ini kan yang sangat pro ya, tapi kalau kita poin dari Ustaz bilang tadi dari awal, berarti benar-benar mereka juga merasakan apa yang Ustaz rasakan. Berarti dia pernah berjumpa dengan Ustaz Maher. Pasti. Dan pernah memperhatikan kebaikan Ustaz Maher. Iya, soalnya di sini beliau sangat baik dan tegas, humble dan sangat menghibur. Berarti beliau sangat humoris juga ya, Tat ya. Lucu deh. Dan beliau, nah saya suka ini kata-kata ini. Kelihatan sangar, padahal sebaliknya lembut banget hatinya. Sportif, orangnya sportif ya, Tat ya. Ya kalau salah dia minta maaf, betul. Dan gentle, saya suka kata-kata itu. Gentle, sangat gentle. Jadi dia berani klarifikasi bahwa apabila dia salah dia akan mengakui kesalahannya. Luar biasa, Tat ya. Sampai dia nangis kemarin dia minta maaf sama Yang Mulia Habib Saya lihat videonya. Nangis. Wow. Pokoknya
Sekali lagi semoga beliau husnul khotimah ya Tat ya. Ini yang kontra. Nah, ini yang kontra nih Tat. Jadi gini Tat, apa yang mau dikenang dari Ustadz Maher? Semoga kata-kata kasarnya mendapat ganjaran neraka jahanam. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Karena kasusnya belum selesai, udah tamat. Aduh ya Allah. Biar lanjutkan di pengadilan akhirat. Dia berkhotbah bukan atas nama kebenaran, tapi atas nama kebencian. Semoga yang lain juga sadar agar jangan menanam kebencian karena akan menuai neraka. Sadarlah. Loh, dia bawa-bawa ustadz-ustadz yang lain, Tat. Jadi gini, Bang. Nah, Bang, istri ya. Saya orang hidup di sosial media. Di sosial media ini satu dunia yang orang bisa caci maki orang seperti itu. Caci maki, laknat orang, sumpah-sumpah tanpa dia bonyok mulutnya. Kalau di dunia nyata kayak gitu udah lepas giginya orang, berani menghina jahanam, nggak boleh menghina orang. Memvonis orang tuh nggak boleh. Dan hampir semua orang yang komen kayak gitu tuh fake account. Akun palsu. Bukan gitu, orang jarang menghina dengan akun pribadi, nggak ada. Kalau orang bilang buzzer ya? Buzzer, wallahu a'lam bishawab. Jadi kan disebut nama-nama ustadz-ustadz dan itu semua ustadz-ustadz berseberangan dengan pilihan politik yang ada kemarin itu. Jadi saya merasakan betul ya, meskipun saya bukan politikus, tapi saya berhak sebagai warga negara memilih. Dan waktu pilpres kemarin saya memilih. Dan itu dendamnya masih ada sampai hari ini. Orang-orang yang nggak tahu siapa dia. Karena kalau orangnya saya tahu, saya datangi rumahnya. Saya minta maaf kalau saya salah. Tapi nggak ada. Jadi ini, maka saya bilang kalau orang memandang dengan kebencian, semua akan nampak jelek. Berarti benar tadi yang saya bilang ya. Kita banyak menanam kebaikan. Bisa hilang begitu saja dengan satu keburukan yang kita perbuat, walaupun kan itu belum tentu kebenarannya. Nama guru-guru kita yang lain. Jadi bagi saya, saya yang nggak tegas mengkritik pemerintah, nggak tegas dalam menghantam kebatilan ya. Saya ini kan orang mengenal saya sebagai orang yang lembut bicara dakwahnya, mengajak sholat, mengajak ta'lim. Jadi saya menyalakan cahaya, bukan mencaci maki kegelapan. Ya, ada orang yang betul-betul dia menjelaskan di gelap itu, ada tugasnya juga. Saya pun ada hatersnya, Bang. Ada hatersnya. Kenapa? Ya rata-rata haters itu kadang-kadang dia menyerang pribadi kita. Dia menyerang pribadi kita, nggak ada kaitannya dengan kesalahan kita. Dibawa istri, dibawa anak, dibawa ini semua dibawa semua. Setelah dicek, oh ternyata masih ada kisah 2 tahun yang lalu, 2019. Berarti sifat-sifat beliau ini. Padahal nih maaf ya Bang ya, Bang Tria, itu yang di atas sudah berangkulan, udah berdamai ya. Maaf ya, yang kita dukung dulu sekarang udah bergabung dengan pemerintah. Sudah akur nih. Sudah baik. Gak ada masalah ya. Orang yang kita usung dulu dua-duanya udah jadi menteri. Dan ini semua hate speech, kebencian itu kan udah, kalau itu ketahuan orangnya dia bisa dilaporkan. Kan dia melaknat orang neraka jahanam. Ini semua, ini nggak boleh. Mudah-mudahan yang jadi menulis tadi itu mudah-mudahan Allah berhidayah. Amin ya Allah. Dan coba kita cek nanti, kemungkinan besar itu akun palsu. Kalau itu akun ada orangnya, saya akan datangi orangnya dan saya akan dakwah langsung di depan dia. Masya Allah. Akan menceritakan bahwa Islam itu indah. Islam tidak diajarkan untuk mencaci maki orang, melaknat orang, memvonis orang. Islam itu merangkul ya tadi? Iya, Islam itu Masya Allah. Nabi mengajarkan balas kejahatan dengan kebaikan. Itu ajaran Nabi. Nah, kok hari ini kita orang tidak menyakiti kita? Ustadz Maher kan saya belum pernah ketemu satupun video Ustadz Maher yang menghina orang ulama. Iya. Termasuk kemarin yang kasus dia ditangkap tuh, menurut saya pribadi itu bukan penghinaan. Oh gitu tadi ya. Bukan penghinaan karena hari-hari dia pakai kain penutup kepala itu seperti yang mulia. Nah, saya mau tanya nih Ustadz. Kalau dari sifat-sifat beliau kan memang tadi kita udah bahas ya. Beliau memang cara memberikan ceramah beliau mungkin tegas ya, pembawaannya tegas, tapi beda sama keras. Dan sifat beliau sebenarnya itu lemah lembut, humoris, gentle, sportif. Dan itu patut kita tiru pemirsa. Sobat religiwan. Harus karena kita pembawaan kita di masyarakat, kita bergaul itu memang harus seperti itu. Di saat kita salah, kita mengaku salah. Di saat kita lakukan yang terbaik, diperjelas dengan hal-hal yang baik juga. Nah, itu pasti kita jadi orang yang baik. Insya Allah, amin. Nah, saya mau tanya Ustadz, sejarahnya Ustadz bertemu pertama kali dengan almarhum. Pertama kali waktu itu di satu acara sama Ustadz Maher. Sebelumnya kita udah sering komen-komenan di sosmed, sering follow-followan.
ya kesan saya pertemuan saya dengan dia, memang dia orangnya asik gitu loh, orangnya baik, lucu. Dan selalu saya katakan, Ustaz, jangan digas terus, Ustaz, rem saya sekali, Ustaz. Dia kan ngegas terus, semua dia. Pokoknya kalau kita nonton tayangan dia live itu, kita suka ketawa, lucu gitu dia ngerespon orang itu. Berarti udah kayak sahabat ya, Tante? Iya, dia kalau ngerespon orang tanya, Ustaz, apa hukumnya, apa pokoknya tanya, kenapa kau tanya sama aku, emang aku bapakmu? Jawabannya itu kadang-kadang. Berarti kadang ada gue bilang nih, sudah aku bilang kau jangan keras pula kau. Iya, Medan bang, orang Medan karakternya jadi kalau di ya kembali lagi ya, kalau kita sayang sama orang, suka sama orang, semua terlihat indah bang. Caci maki pun kadang-kadang terdengar merdu di telinga kita karena kita sayang sama orangnya. Tapi kalau kita benci bang sama orangnya, semua terlihat jelek, karena keindahan bukan pada objek tapi pada mata yang memandang. Setuju. Keindahan itu pada mata yang memandang, semua bisa terlihat indah. Yang pasti kita harus bijak dalam menyikapi, khususnya medsos saat ini ya, karena kebenarannya tuh belum tentu. Medsos hari ini zaman medsos ya, orang yang punya budaya saling sanjung, saling sayang, sekarang sering lapor. Dikit-dikit lapor, semua ngeri ya, ngeri ya sekarang. Kalau kita udah dilaporin bang, itu kalau proses hukum mencabut laporan itu lebih susah daripada buat laporan. Oh iya. Maka ketika orang bikin laporan itu berlanjut terus kasusnya. Itu undang-undang kita begitu. Saya pernah dulu tuh istri saya tuh, kan dipukul orang di Bali, ditendang orang di Bali. Saya laporin, orang ditangkap. Abis itu kita berubah pikiran, maafin dia. Kata polisi yang di Bali, Pak Ustadz harus datang ke sini mencabut laporannya. Biaya kesananya berapa, waktunya gimana? Akhirnya orang pun dipenjara. Repot ya. Repot. Jadi kalau orang udah bikin laporan dan itu diusut, kita nggak habis kita. Makanya hati-hati menulis deh. Hati-hati menulis ya. Sobat religiwan, dengarkan kata Ustadz. Itu baru di dunia loh. Apalagi yang nulis Rakib Atid nih. Hati-hati dalam menulis dan berkata-kata. Iya. Ini dalam Islam nih. Kata-kata itu berarti, bermakna. Jangan main-main dengan kata-kata. Sehingga Allah hantar 2 malaikat untuk menulis setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita. Setiap tulisan yang tertulis itu dicatat malaikat. Ya, orang mungkin nggak tahu nih fake account, buzzer tuh orang nggak tahu siapa kamu, tapi malaikat tahu siapa kamu. Rakib Atid ya. Nah, dia tahu kamu mencaci maki orang, kamu fitnah orang, kamu adu domba orang, malaikat tahu. Luar biasa. Jadi nggak main-main. Setiap kata-kata bermakna. Dengan kata-kata orang kafir berubah jadi muslim. Dengan kata-kata dia syahadat. Dengan kata-kata pernikahan terhenti. Ketika seorang suami berguyon bercanda kepada istrinya, kamu pulang aja yang ya, cintaku beb, sayangku, kamu pulang ke ibu bapakmu, kita udahan ya, putus perceraian, pernikahan. Nah, apalagi dia dengan satu kata talak, meskipun bercanda, putus sah talaknya. Ya, orang punya utang sama kita nih, terus orang yang punya utang itu bilang, bang, utangnya itu lunas ya, lunas utang. Kata-kata bang. Pelajaran buat saya pribadi juga. Iya, hati-hati ngomong. Jadi kalau itu kan cuma ngomong aja, jangan dengar kata-kataku, hatiku nggak bisa. Maka kata-kata harus baik. Sebelum kita memperbaiki hati kita, bang, perbaiki lisan kita. Iya, Masya Allah. Ya, perbaiki lisan. Apa yang kita ucapkan, kita lihat, kita dengar tuh masuk ke hati. Maka hati-hati. Ini pelajaran buat kita ya. Apa yang dirasakan sama almarhum Ustadz Maher itu asbab kata-kata. Hati beliau nggak begitu, tapi diksi perkataan yang keluar salah, yang tertulis salah, akhirnya orang menyikapinya salah. Ini sosmed. Intelektual orang berbeda-beda, kefahaman orang berbeda-beda, sekolah orang bertingkat-tingkat. Jadi satu kata yang kita ucapi itu ribuan orang akan punya ribuan makna penafsiran. Iya, benar saya setuju sama. Maka yang aman sekarang tuh bang, orang yang bicara kebesaran Allah aja. Masya Allah. Amin. Dia bicara kebesaran Allah, dia cerita nabi-nabi, dia cerita akhirat, aman dia. Tapi selama kita masih bicara makhluk, kita bicarakan fulan si fulan, bicarakan pemerintah, bicarakan maaf ya presiden, gubernur, wali kota, kita bicarakan, pasti akan ada orang tersinggung. Pasti akan ada orang yang terusik. Pasti ya, pasti. Karena ya udah. Pasti kalau orang tanya sama saya, gimana pendapatmu tentang Pak Jokowi? Saya cuma bilang, semoga Pak Jokowi selamat dunia akhirat. Semoga Pak Jokowi sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Amin. Itu aja jawabannya. Allah beri hidayah semuanya. Luar biasa. Selesai. Karena kalau kita mulai bicara sesuatu tentang kebijakan, meskipun kebijakan hari ini, meskipun Pak Presiden sudah bilang, silakan kritik saya. Ya. Tapi itu tetap akan jadi masalah. Karena kan sekitarnya ada yang suka, ada yang nggak suka dengan kritikan itu. Iya, benar. Nah, maka sekarang ya udahlah kita serahkan sama Allah, serahkan kepada wakil-wakil rakyat kita semua. Ya. Yang bukan ahli politik nggak usah ngomong-ngomong politik deh. Setuju. Ya. Maka sekarang kalau abang
follow saya di YouTube, follow saya di ini, cuma posting lukisan, posting dakwah, posting lagu, puisi. Itu aja. Kalau orang nanya politik, saya bilang kamu tanya deh yang lain deh. Kamu telepon Fadlizon deh, dia kan orang Gerindra atau politik tuh. Telepon deh politikus yang lain deh semua. Nah, teman-teman saya semua itu. Ahmad Dhani deh, dia politikus ya. Jangan saya gitu. Ya. Poinnya sudah kita dapat, pemirsa, bahwa beliau perkenalan pertama kali awalnya dari sosmed juga ya, medsos ya. Nah, setelah beliau macam-macam, beliau jadi sahabat, pemirsa ya. Sahabat. Nah, kita sering berkunjung, sering makan bersama, sering dia ke rumah saya berkali-kali. Dan bahasanya mereka kalau berdua itu kadang agak rock and roll tadi, Bang. Si Doki bilang tahu, ada logat-logat seperti itu. Dan itulah sahabat. Saya mau tanya lagi, biar puas netizen ya. Iya. Mudah-mudahan kita menanam kebaikan. Amin. Semoga orang yang nonton tayangan ini dapat hidayah semua. Amin. Ya Allah, jadi orang baik semua. Editornya jadi orang baik juga, semua jadi orang baik semua. Produsernya semua. Saya mau tanya, kenangan apa yang paling tidak terlupakan dari almarhum? Banyak. Salah satu aja, Tat. Kalau nggak dua nggak apa-apa dua. Saya tuh sering ribut sama dia di telepon. Oh iya. Jadi kalau dia habis posting nih sesuatu, Tat, hapus tuh postingan itu, Ustaz. Itu bahaya, Ustaz. Udah Ustaz Diri, nggak apa-apa Ustaz Diri, ini semua. Sahabat, benar-benar sahabat nih pemirsa. Sampai suatu hari itu kalau saya telepon, pasti mau nasihatin aneh lagi ya, anak blok ya katanya. Dia mau blok saya katanya. Saya bilang, ya Allah, ini kalau bukan saya siapa yang mau ngasih tahu? Masya Allah, luar biasa. Jadi ya? Dia itu Masya Allah, dia banyak bela saya. Dia banyak bela guru-guru kita yang lain. Amin. Coba antum ikuti yang lain. Dia bela semua orang-orang yang tersakiti, yang terzalimi. Pernah ada orang coret-coret muka saya dulu kan, dia bikin video untuk bela saya. Jadi beliau betul-betul pembela agama menurut saya. Dia pembela kebaikan dengan cara dia. Tuh, dengan pemirsa, cara dia. Sobat Religiwan, beliau khususnya almarhum Ustadz Maher atau Lebi, ternyata beliau ini yang sangat terkenang di pikiran sang sahabat Ustadz Dery Sulaiman di saat beliau membawakan atau memposting kata-kata yang menurut Ustadz Dery kurang ngegas. Atau bahasa kita ngegas. Beliau langsung mengingatkan dan itu tidak akan Ustadz. Sering saya bilang gitu, sering banget. Itu kenangan luar biasa tadi. Iya, dan dia tahu kalau setiap kali saya telepon saya pasti kritik dia. Saya pasti nasihatin dia. Saya sayang sama antum, Ustadz. Jangan, Ustadz, bahaya nih, Ustadz, bahaya, Ustadz. Ya. Terus Ustadz, kalau dari sisi kebaikan, dari sisi keluarga setelah beliau ditinggalkan, Ustadz pasti sangat kita bersedih kita semua. Ya, istri saya juga pernah ke rumahnya, jumpa dengan istrinya Ustadz Maher juga kan. Iyalah, keluarga dari Minang juga, punya anak 2. Ya Allah. Kan Ustadz Maher nangis-nangis di TV itu, dia menceritakan istrinya nggak ada kerjaan, nggak ada apa-apa semua. Tolong bebaskan saya biar saya bisa nafkahi istri saya lagi. Itu aja, pokoknya sekarang kita lihat ya respon dari umat udah luar biasa ya. Allah. Itu rasanya gimana ya, Tat ya? Di saat beliau anaknya masih kecil-kecil 3 tahun. Sudah minta maaf, saya ngeliat videonya itu, Tat, beliau sampai menangis. Ya, dia nangis-nangis. Ada anak tolong yang kecil-kecil. saya tuh pikir anak istri saya, dia cuma risau anak istri saya. Ya Allah. Nah, itu bayangin aja bagaimana shocknya anak istrinya dia ketika dia dijemput jam 4 pagi loh. Ya Allah. Jam 4 subuh loh. Itu pasangan Tat gimana, Tat? Bagi saya nggak komen lagi, nanti di blok lagi akun kita ya. Nggak apa-apa, Tat. Ustadz surahkan bagi saja. Bagi saya ada sedikit ketidakadilan dalam masalah ini. Mestinya kan orang kalau mau dijemput tuh diperingati surat panggilan dulu. Ustadz pernah nggak, Tat, melihat keadaan video? Tapi kalau Ustadz Maher kemarin itu, saya tahu betul nggak ada surat panggilan, dia langsung dijemput aja. Terus yang Ustadz rasakan di saat beliau klarifikasi, saya masih ada anak kecil. Aduh Bang, waktu itu saya sedikit ilfil, maaf ya. Saya bilang di Ustadz Maher mesti nggak ngomong itu di media gitu loh. Tapi Ustadz Maher kelihatan tegar sekali gitu loh. Kalau Ya, saya lihat waktu itu, saya pengen Ustadz Maher itu seperti apa yang dia nampakkan di sosmed itu. Dia seorang yang kuat, yang berani gitu. Tapi waktu itu dia rapuh banget. Dan saya kecewa waktu itu. Aduh, kenapa nangis Ustadz Maher? Udahlah, pokoknya yakin Allah pasti bantu kalau antum nggak salah gitu. Jujur, Ustadz pernah nggak setelah ngeliat video klarifikasi, Ustadz nangis nggak? Saya jujur, saya sempat air mata saya ini. Saya sedih, saya bilang sama istri. Cuman saya waktu itu kecewa. Kecewa kenapa? Mestinya dia tetap istiqomah dengan ketegasannya dia.
kalau dia nggak bersalah gitu. Ngerti nggak? Dia nggak bersalah dan dia tetap, tapi dia sampai begitu menangis waktu itu berarti dia hatinya hancur banget. Iya benar Ustaz. Karena ana tahu dia nggak mungkin begitu kalau dia nggak hancurnya, nggak sakit banget. Berarti tekanan perasaan beliau ketika ditahan itu nggak main-main. Ya Allah. Itu delusi yang luar biasa, itu kepanikan yang luar biasa. Dia panik. Dia kan baru pertama kali ditahan. Ya, ada orang yang udah bolak-balik masuk penjara kan, bagi dia ditahan malah selfie dia kan, santai aja. Malah ada yang sengaja masuk tahanan juga, bikin-bikin cerita. Tapi Ustaz Maher dia betul-betul nggak menyangka dia akan ditahan gara-gara itu. Terus kata-kata dari Ustadz Maher yang selalu terngiang di diri Ustadz, kata-kata beliau. Dia bilang terakhir dia telepon saya sebelum dia ditangkap, dia telepon saya, dia bilang, Ustadz, kayaknya cara kita membunuh hama-hama nggak berjalan ini. Cara antum aja. Waktu itu dia konflik dengan Nikita. Dan dia tahu saya kenal dengan Nikita juga. Ya. Dia bilang, Ustadz, jadi bisa nggak dekati dia, beri nasihat untuk tidak komen jelek-jelek kepada guru-guru kita ulama. Itu perkataan Ustadz Maher. Dan dia bilang, tolong, saya yakin, teman-teman yakin, ustaz-ustaz kita yakin semua yang bisa dekati dia itu Ustadz Dery. Nah, dia kan sempat pakai hijab, saya posting lah waktu itu kan foto dia berhijab sama istri kan. Pro kontra juga, tapi baguslah di sana. Saya bilang, saya ingatkan aja kalau Allah tuh sayang sama beliau dan dia orang baik. Buktinya di kita orang baik, saya lihat ya, ketika Ustadz Maher meninggal dia posting, Masya Allah, dia posting foto terbaiknya Ustadz Maher yang ganteng itu, yang kelihatannya paling ganteng. Kemudian dia bilang, semoga Allah ampuni semua dosa. Dan saya tetap berdoa juga nih, kita akan Allah beri hidayah lagi. Dia orang baik, saya tahu dia orang baik. Amin. Dia pernah mondok loh. Iya pernah mondok. Mudah-mudahan dia nonton video ini dan dia kembali berhijab, kembali seperti dulu lagi. Amin. Dia harus sangka baik juga kepada netizen. Dia lepas hijab tuh gara-gara netizen juga kan, caci maki dan sebagainya. Ya sudahlah. Pokoknya kita jangan baperan deh kalau mau main sosmed. Saya bilang jangan baperan. Ya karena haters yang ada di sosmed ini kalau ketemu kita, ada haters dia minta foto bareng bang. Haters nih ketemu sama orang yang dia benci minta foto dia. Itulah dunia sosmed. Jadi kalau saya bilang agak sedikit munafik ya. Jadi kalau di medsos dia garang, giliran ketemu dia minta foto. Kan sering lihat ada video tuh, ada kucing. Pas dilepas ininya diam. Pas ditutup lagi cakar-cakaran lagi. Nah, begitulah kira-kira. Nah, saya mau tanya lagi Ustadz. Itu kan kata-kata beliau ya, mengingatkan bahwa kita tidak berhasil dengan cara kekerasan ini, enggak dengan cara frontal. Dan disuruh meneruskan ya Ustadz. Dia bilang Ustadz Dery dengan cara baik-baik deh. Amin, lebih. Dan saya tetap akan seperti ini karena bagi saya, mohon maaf ya, mudah-mudahan teman-teman semua mendengar ya, yang aktivis-aktivis dakwah ya. Dakwahnya Rasulullah SAW itu dipenuhi dengan kelembutan. Masya Allah. Waliyat talatuf. Allahu Akbar. Ya. Bukan lembut ya, hikmah. Dipenuhi dengan kehikmah. Nabi tahu kapan harus lembut, Nabi tahu kapan harus marah. Jadi sesuatu yang tidak pantas kita teriak marah, kita jangan marah dulu. Ya. Sekali satu masih bisa ditoleransi, masih bisa dimaklumi, ya udah diam. Tapi ketika itu udah prinsip banget ya. Orang menghina Allah, menghina Rasulullah, menghalangi kita ibadah, kita mau ke masjid dihalangi, kita mau sholat Jumat nggak boleh, itu kita boleh jihad. Nah, tapi ketika kita dizolimi diri kita sabar aja lah. Rasulullah dihina, Nabi. Tapi ketika dakwah dihalangi, contohnya nih, supir mobil pemadam kebakaran, ada ribuan orang yang mau hangus kebakar di kampung itu, api besar, kan, di apartemen itu atau di mana. Tiba-tiba ada orang menghalangi. Jangan, nggak boleh pademin. Kalau Bang Tria yang jadi supirnya, orang itu diselamatkan yang satu orang ini, apa ditabrak? Kalau saya, saya sudah minggir nggak mau, nggak boleh lewat katanya. Apa boleh buat? Saya harus terpaksa. Orang yang banyak yang saya selamatkan. Iya, terpaksa harus ada yang saya korbankan. Itu jihad. Ya, mengorbankan yang kecil untuk menyelamatkan yang besar. Yang besar, setuju. Nah, jangan sampai mengorbankan yang besar untuk perkara yang kecil. Masya Allah. Jangan sampai gara-gara untuk menyelamatkan satu orang korban jutaan orang, jangan. Begitu Bang. Terus yang paling membuat seorang Ustadz Dery Sulaiman ini kehilangan sosok almarhum? Nggak ada orang seberani dia. Sebelum ketemukan lagi sekarang penggantinya.
Ustadz yang setegas dia berani dia mengatakan salah itu salah, benar itu benar. Belum ada menurut Ustadz selain beliau yang karakternya. Ada sih, tapi sudah pada diam semua. Langsung Ya Allah. Sekarang nih Bang ya, kalau kita ngomong sekarang Bang, itu psikis kita diserang Bang. Horor banget Bang. Anak ya, makanya coba-coba lah antum sekali-sekali posting yang horor deh. Yang urusan dengan politik ya. Antum bisa diam juga habis itu. Ngeri kalau ngomongin politik makanya paham. Sekarang politikus harus diberi hidayah sama Allah. Semua harus memiliki kelembutan hati. Amin. Yang semoga ya Allah biar Indonesia selalu damai. Doakan hidayah aja Bang. Sekarang apa yang kita perlukan? Indonesia ini perlu hidayah. Kalau baik amal orang Indonesia nih, maka amal itu akan menjadi cahaya ke langit dan Allah akan turunkan ke bumi rahmat. Amin ya Allah. Tapi kalau buruk amal orang Indonesia, naik gumpalan hitam ke langit, Allah turunkan azab. Sekarang silih berganti azab. Coba lihat, orang nggak wake up juga, nggak bangun juga, masih nyalahkan orang-orang juga. Mestinya hari ini semua orang, pejabat, rakyat menyalahkan diri sendiri. Ini salah saya, ini salah saya. Menyadari ya Tat ya, kesadaran diri sendiri. Ya ini banjir yang disalahkan orang lain. Iya. Itu yang kejadian hari ini kan. Padahal, coba salahkan kita yang buang sampah sembarangan. Iya, itu penyebab utama. Saya setuju itu di mana-mana sampah. Untuk menyalahkan orang lain itu nggak perlu belajar, anak kecil juga bisa. Yang perlu kita pelajari hari ini bagaimana menyalahkan diri sendiri. Jadi kalau satu Indonesia ini Bang, orang menyalahkan dirinya, orang islah dirinya, perbaiki dirinya, aman kita. Presiden duduk nih mikir, ini salah saya ini. Gubernur, ini salah saya ini. Anggota dewan, ini salah saya ini. Aman kita. Rakyat, ini salah saya ini. Demonya 2/3 malam. Ngadu sama Allah di atas sajadah, tempat curhat terindah. Ya. Itu dia Sobat Religiwan. Kita telah mendengar semua klarifikasi dan semua perasaan yang telah dicurahkan dari seorang Ustadz Dery Sulaiman. Poin kesimpulan yang saya ambil hari ini, 1, berbuatlah sebanyak-banyaknya kebaikan. Insya Allah hidup kita akan indah, tenang, dan amal ibadah kita akan berlipat ganda. Yang kedua, berhati-hati dalam berkata-kata, dalam bicara, dalam menulis kata-kata di medsos. Dan yang terakhir, menurut saya yang sangat berkesan, jadilah orang yang sportif, gentle. Kalau perlu, kita selalu melakukan yang terbaik. Apabila kita salah, akuilah salah itu, walaupun agak berat terkadang kita mengakui kesalahan kita. Ya. Dan semoga para Sobat Religiwan, pemirsa di rumah yang menonton acara ini khususnya bisa mendapatkan hidayah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekali lagi buat Sobat Religiwan, terima kasih banyak buat yang terhormat Ustadz Dery Sulaiman. Semoga sehat selalu, semoga apa yang Ustadz kita kasih sampaikan tahu bisa semoga dilakukan. Kita bisa amalkan, kita sampaikan diamalkan lagi setiap hari. Jangan lupa buat Sobat Religiwan, jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, channel YouTube-nya Religi One. Terima kasih. Salam saya dari Trian Arnes dan Dery Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Alhamdulillah.